Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau video santai atau kita mau ngobrol-ngobrol santai gitu. Ya gimana sih kehidupan di Jepang itu gitu. Ini sekarang gua ada dua narasumber. Yang pertama ada siapa? Halo, aku Wisal, teman sekamar teman Sermagung. Gua Fahmi. Fahmi, oke. Bersama Wisal dan Fahmi ya. Jadi gua mau nanya-nanya nih seputar kehidupan di Jepang ke mereka berdua nih, gimana reaksi mereka gitu. Oke, gua mau nanya ke Wisal dulu nih. Apa nih? Kita ngobrol apa nih? Sal. Nanya apa? Pertama kali lu dengar kata Jepang, apa yang terlintas di pikiran lu? Kata Jepang sih yang Mau jelas negatif atau positif nggak masalah. negatif sih, lebih ke Apa? tempatnya negatif. Apa tuh? Jelas lah, semua orang tahu. JAF itu JAF. sih yang terlintas di pikiran aku. Itu doang. Itu yang pertama. Tapi yang pas menjak sini mah ya banyak hal-hal Jepang yang belum gue ketahui ternyata. Bagusnya banyak banget. Banyak banget ya. Berarti negatifnya dikit. Negatifnya juga banyak sih. Kalau lu Mi gimana Mi? Apa? Jepang. Pertama kali misal ada orang nanya Jepang, pertama yang terpikir di otak lu tuh apa? Disiplin sih. Disiplin. Keren banget aja pemikirannya coy. Kalau gue sih negatif sih, itu sih yang kayak misal ini. Jelas Emang lah. otak lu dua aja rusak. emang citranya begitu Jepang. Oke Sar, sekarang kan kita masuk bulan Ramadan, Ya. puasa kan kita. Nah, kesan pertama lu puasa di sini tuh gimana? Kesan pertama puasa waktu itu kita datang tuh 2017 ya, 2017 bulan Kita datang. November. Bukan, Eh. Juli kita nyampe sini. Oh ya, Juli. Itu puasa udah lewat kan, kita puasa masih di Indo. Nah, gua pertama kali puasa tuh tahun 2018 kan ya. 2018. Nah, kita 2018 pertama Bulan. kali puasa tuh ya beda banget lah pasti. Kita biasanya dengerin takbiran kayak atau kayak buka puasa, mau menjelang buka puasa itu kan beda banget pasti di Ngabuburit. sini. Kita ngabuburit ya paling ya di perusahaan. Iya. Sama orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang berisik itu paling ya terima aja lah, namanya juga hidup kan mumpung masih muda ya, ngerasain pahitnya aja dulu. Pengalaman. Terus ya paling parah sih ya paling nyesek banget yang nggak bisa ngumpul bareng keluarga. Itu Lebaran paling ya, pas lebaran paling ini banget sih, kayak takbiran kan, malam takbir pasti kan kita pada ngumpul keluarga. Benar. Mm-mm. Itu sih yang gue kangen. Itu paling beda banget puasa. Cuman ya dari segi apa jamnya, berapa jam puasa di sini lebih lama, 15 lama jam. banget. Enggak. 16 setengah jaman. Hampir Kita 16 subuh jam 3, maghribnya jam setengah 7. 7 lewat. Nah, hampirnya 16 kurang lebih segitulah. Ini nih udah masuk musim panas. Jadi suhunya udah mulai naik nih sekitar 30 derajatan dan udah mulai panas kita. Jadi ya nikmatin kali ya. Nikmatin aja, Semoga juga berkah. hidup ya kan. Ada pahitnya, Ada senengnya. ada senengnya ya. Yang penting ikhlas aja kita puasa, yang penting niat puasa. Tapi kita tetap berusaha untuk menciptakan suasana kayak di Indo. Kayak kita kan benar. untung kan kita apa namanya? Banyak orang Indonesia juga kita di daerah lingkungan kita nih, teman-teman. Jadi ya kadang-kadang suka buka puasa, taraweh jamaah, atau enggak malam takbiran. Kalau udah malam takbiran kita ngumpul di satu rumah terus masak-masak Benar. sambil nyetel gitu. takbiran biar ngerasa lebih Afdol gitulah ya. enggak ya, sambil video call sama keluarga. Itu Yang pas sih. lebarannya sih, yang pas lebaran, yang pas sholat id juga Sholat Id kita juga mending laksanain kok sholat id Laksanain, bareng-bareng cuma kita kan. bareng-bareng. Itu kita kan banyak kan warga orang Indonesia maksudnya. Jadi sholat id pilih imamnya siapa, di gambreng siapa mau imam. Habis itu kita sholat jamaah, alhamdulillah. Terus salam-salaman. Cuma nggak ada THR ya. Bentar nggak ada. Beda loh. Perusahaan sini sama perusahaan Indonesia nggak dapet THR. Jangan berharap lah. Jangan berharap udah. Terus kalau kehidupan lu tentang apa? Kehidupan lu di Jepang itu gimana sih? Maksudnya lu kayak ada kultur shock nggak? Beda gitu budaya Indonesia sama budaya Jepang. Ada nggak? Ada pasti. Apa tuh? Awalnya mah ada, tapi semenjak sini ya balik lagi jadi orang Indonesia aja. Awalnya kayak lampu merah kayak apa? Lampu merah dulu walaupun lagi tengah malam kita tetap berhenti gitu kan, tetap nunggu merah. Sekarang mah udah 2 tahun lebih. Ya kalau sepi ya udah lewat aja bodo amat. Jadi gini Sal, gue kan pertama kesini nih, yang gue pikirin tuh sampah gitu. Kok bersih banget gitu. Iya. Pertama kali gue datang ke sini nih. Menurut lu gimana? Bumbetsu di Jepang tuh sampah. Pemisahan ya. Bagus Menurut nggak? gua
Ribet banget sih, ribet gitu loh. Ribet. Ngapain dipisahin, pasti kita mikirnya gitu, kenapa sih dipisahin, buang tinggal buang. Tapi ternyata setelah kesini ya penting juga dipisahin, soalnya kan bisa bisa didaur ulang lagi yang kayak sampah-sampah botol gitu-gitu. Kita kan satu tong sampah nyampur semua, mau itu besi kayak mau anak orang, mau mubah apapun itu kan dibuang semua ke tong sampah. Kalau gitu, kalau di sini kan beda. Anak orang gitu. Bekas-bekas makanan gak bakalan nyampur sama sampah plastik, botol itu pasti beda. Kayak botol nih, lu harus ngebuka kondomnya, plastiknya, terus dipisahin ke sampah lain, terus dibuka botolnya baru bisa dibuang. Nggak bisa buang gitu, nggak bisa. Menurut lo kalau misal kebijakan Bumetsu sampah ini di Indonesia diterapin gimana? Nggak bisa sih, paling pemerintah langsung dibakar paling. Saya sih bisa aja, cuman ya harus didedikasi dulu, pasti harus diajarin dulu. Cuman ya gimana ya, orang kali kita aja masih banyak kotor, mau gitu susah. Lu dibersihin dulu ya? semuanya. Iya sih, Kalimalang paling bersih kan dulu. Terus untuk toilet sendiri nih Sal, kan beda ya toilet Jepang sama Indonesia. Nah kalau di Jepang itu kan Toilet. Oshiri gitu, yang semprotan gitu tuh langsung pakai tisu gitu. Menurut lu gimana? Gua keren banget sih ini, canggih. Di Indo kan jarang kayak gitu kan. Di Indo kan biasanya gua habis boker peperin di dinding biasanya gua kalau habis boker. Kalau di sini kan kaget kan, langsung boker, langsung ada yang nyebokin gitu. Ada tombol-tombol lah kalau di Jepang tuh buat perempuan, buat yang laki-laki. Ada, jadi yang pas kita boker nih keluar mau bersihin, dia langsung si tembakan airnya itu langsung pas ke lubang anus, langsung pas bersihin, terus langsung pakai tisu, langsung dilap gitu. Gitu ya. Bersih sih. Enak lah pokoknya, mantap. Kita banyak banget pengalaman kehidupan tentang di sini, kayak budayanya beda kan sama Indonesia gitu. Kita mau bahas tentang yang lu jalan-jalan kan, pernah kan? Pernah lah. Nah, gue mau nanya nih, tempat wisata di Jepang yang paling lu suka, favorit lu di Jepang apa? Selama lu kesono lu? Di Osaka sih, Osaka tuh. Banyak kesana, gua waktu itu ke USG, Universal Studio Jepang. Itu kesana, tuh maunya pengen kesana lagi. Cuman ya jauh kan, ongkos mahal, jadi cuma sekali kayak selama 3 tahun. Sekali seumur hidup lah ya. Kan Enggak. kita pulang Solo enggak. Lah, Insya Allah bisa kesini lagi nanti lah. ya nanti. Sama istri ya kan. Amin ya Allah. Terus transportasi di Jepang Sal, kayak Shinkansen gitu, kereta cepat banget di Jepang. Lu pernah naik nggak? Pernah naik lah. Pernah sekali waktu itu pernah naik. Sekali. Itu biayanya kira-kira berapa Sal? Biayanya Sekali perjalanan. tergantung muka sih, enggak. Tergantung jarak pasti. Tergantung jarak. Gua waktu itu dari Shizuoka ke mana? Ke Tokyo. Terus sekitar 5.000-an. 5.000? Iya, 5.000-an gua nggak salah, 5.000 yen. 5.000 yen. Kita 700.000. Itu naik Shinkansen. Shinkansen, cuman gua lagi apes. Nih Shinkansen gua penuh di situ. Nah, gua berdiri. Kasian banget ya, udah mahal-mahal berdiri lagi. Berdiri gua naik Shinkansen. Ya jadi ya gua kan cuma ngincer cepatnya doang waktu itu. Udahlah. Waktu lah ya, efisiensi waktu. Waktu banget. Waktu itu pulang malam, besok kerja, jadi naik Shinkansen lah. Duitnya melimpah ya kan. Untuk ibadah di Jepang, Sal. Untuk ibadah. Gimana, Sal? Ibadah orang Jepang sama kita nih. Iya, kita kan kaum minoritas di Jepang. Ibadahnya gimana? Kan pasti banyak yang nanya kan, ibadahnya gimana gitu. Ibadahnya ya nggak bisa seluasa di Indonesia pasti. Di sini kan masjid juga langka lah ya. Juga langka, juga bisa dihitung jari lah. Paling di seluruh Jepang nih, di seluruh Jepang sama dibandingin Bekasi masih banyak Bekasi pasti. Masjid, musola. Udah jelas kan itu. Jelas. Udah jelas banget. Tuh sholat paling kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih, kalau sholat ya paling cari tempat kosong lah yang biasa dibuat sholat, yang agak bersih, dilap-lap dulu jalanannya, terus kita sholat yang nggak ganggu orang jalan lain juga. Biasanya kita gitu. Biasanya ya? gitu sih kita. Kalau kita lagi jalan-jalan terus waktunya sholat gitu, kita sholat di jalan biasanya. Kalau nggak di depan parkiran kayak toko gitu. Iya, penting jangan di rel sih sholatnya. Iya, jangan di rel. Kereta. Oke, Sal. Sekarang masalah yang agak sensitif nih. Apa? Agak yang sensitif ya. Lu pernah nggak masuk ke tempat prostitusi di Jepang? Jujur nih ya, pernah sekali. Serius? Sekali. Serius. Itu tempat ini doang, Apa? video-video doang, CD, jual-jual CD, jual-jual DVD mereka. Doang sekali. Tapi nggak pernah ke tempat untuk ke prostitusinya aslinya, nggak pernah. Itu cuma gue ke tokonya doang, toko CD. Menurut lu gimana?
menurut gua. Apanya nih CD-CD-nya? So, Ya CD-nya yang menakjubkan sih. menakjubkan. Menakjubkan itu. Enggak. Ada yang disensor, ada yang enggak. Oh, Gitu. Nah, alah. ya gua yang enggak kesensor mungkin. Tapi gua tutup kuping. pernah sekali. Udah habis itu tahu gini udah hilang. Penasaran balik lagi, enggak, langsung udah pulang habis itu. Lu pernah ngedenger nggak kalau cewek-cewek Jepang tuh pada nggak perawan gitu? Bener nggak sih menurut lu? Gak pernah ya, gue gak pernah ngecek ya gimana di perawan apa enggak, gue gak tahu. Cuman kata orang-orang dari orang perusahaan gitu kan, anaknya gimana, apa dengar obrolan mereka ya, katanya sih ya gitu. Katanya ya keluarga-keluarganya mereka kalau misalkan anaknya belum ngerti gitu-gituan gitu ya, keluarganya malu gitu loh, orang tuanya malu. Ada yang bilang gitu sih, mungkin nggak tahu semuanya apa, mungkin kayaknya sih nggak semuanya mungkin. Oh. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak ya. Bagi mereka soalnya itu ciri dari pendewasaan mungkin sih kayaknya. Kayaknya lah ya menurut gua. Alah. Bilang miris apa enggak Gimana ya? ya? Enggak tahu sih. Soalnya kan mereka nggak banyak belajar agama. Jadi bisa disimpulkan di Jepang tuh seks bebas ya, dihalalkan oleh pemerintah. Bener nggak menurut lo? Gimana ya? Yang nggak dihalalkan sih maksudnya ya dibebaskan gitu warganya untuk kayak gitu, enggak sih? Seks bebas, kayak sih seks bebas ya. Nggak Iya tahu sih, kalau seks menurut gua bebas. gitu Tapi sih. mereka main cantik gitu, main bersih. Jadi Jadi ya lu pasti mikirnya kayak di tempat-tempat umum, tempat-tempat bis pasti ada begitu, sebenarnya mah enggak. Itu cuma di film-film doang, acting doang, itu bus disewa Sewa doang, ya. nggak mungkin gua lagi di kereta terus ada begituan ya ikutan lah. Nggak mungkin gua tuh mendingan hilangin deh pikiran gitu, nggak mungkin. Di sini mainnya bersih kok, maksudnya gimana ya, nggak sebarbar di video-video yang pernah kalian lihat, nggak kayak gitu di sini mah. Mereka menutupi kok semuanya. dia paham banget ya, karena dia pernah ngelihat kayaknya. Oh iya Sal, nih Apa? orang Jepang kan banyak yang nggak nikah. Iya kan, benar. Banyak yang nggak nikah. Dia lebih mentingin kerja gitu daripada nikah, karena menurut mereka tuh nikah tuh ribet malah kalau punya anak gitu. Iya. Bahkan yang udah tua, udah sampai 70 tahun dia masih belum ngebujang nikah, ya. masih mereka, tapi dia ya seneng aja. Soalnya dia untuk melampiaskan kesenangannya, dia ya pergi ke tempat-tempat begituan. Mereka soalnya mikirnya gitu, nggak mikirin mau ada keturunan apa enggak. Bahkan yang gua kenal deket ada di perusahaan, dia bahkan bilang, gua mau fokus ini aja, ngurus orang tua gua aja, nggak usah nikah, males nyusahin gitu. Terus dia mikir terus gue nanya kan soal gitu, untuk masalah kepuasan gitu-gitulah. Ya dia tinggal main ke tempat begituan. Jarang yang nikah. Ada sih yang nikah banyak, cuman ya pemikiran orang Jepang beda-beda. Sama ya kayak kita, cuman kita mungkin karena belajar agama ya kan, kan wajib nikah. Nikah dulu lah ya. Kalau orang Jepang tuh itu dulu baru nggak nikah. Iya, nikah ya belakangan lah, dia mau seneng dulu. Soalnya kalau udah nikah kan kehidupannya udah beda pasti. Beda, ribet gitu. Jadi mereka lebih mementingkan kerjaan, terus mereka menikahi gituan gitu daripada mereka nikah. Itu Duit. sih menurut gua sisi negatifnya ya Jepang. Dia mikirnya ya duit aja, kerja cari duit dah. Udah gitu Bahagia di otaknya sini. monoton. Bagi mereka tuh gue pernah dengar dari salah satu orang Jepang tuh, mereka tuh selama hidup di sini tuh ini surga bagi mereka. Neraka tuh yang pas sudah mati, neraka. Jadi ya selama hidup dia harus seneng-senengin aja, puas-puasin, suka-suka lu. Bagi mereka soal kehidupan ini surga. Oke, teman-teman, segitu dulu podcast dari gua. Bukan podcast ya, curhat santai gitu, kita ngobrol lagi santai. sharing. Dari gua, Wisal dan Fahmi nih. Gue ikut. Kamu nggak ngomong apa-apa Dia ya, ngomong apa, baca tapi buku udahlah, doang. ikut aja lah. Dia kan masuk kamera. Maaf nih kalau misal kita ada salah-salah kata, Banyak. yang mungkin menyakiti kalian gitu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mohon maaf untuk kayak misalkan kita gua agak jayus gimana pas salah ngomong, mungkin itu cuma gak maksud kok. Kita agak Nggak maksud vulgar ini. gitu pembicaranya. Kita mohon maaf ya. Santai-santai aja, soalnya kita kan sumuran kan ya kan. Oke guys, jangan lupa di subscribe, terus nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bisa. Baru dipahami videonya. Oke, mantap. Dadah, Dadah, bye bye, sayonara. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.